Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang membutuhkan semangat baru atau motivasi baru dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Di video kali ini teman-teman, sambil beres-beres, aku mau ngebahas 10 tips cepat membersihkan rumah 20 menit sebelum tamu datang. Apa sajakah yang harus kita lakukan? Simak videonya sampai akhir ya. Teman-teman, ada yang pernah ngalamin gak sih tiba-tiba dapat telepon dari orang tua misalkan, atau dari mertua, atau dari teman suami yang mau ke rumah, padahal rumah kita itu dalam keadaan berantakan. Maklum lah ya teman-teman, kalau misalkan punya bocil mah pasti rumah teh nggak awet. Walaupun udah dirapihin tapi tetap aja cepet berantakannya lagi. Dan ternyata ada loh teman-teman, cara cepat bersih-bersih rumah 20 menit itu bisa selesai rumah kinclong semua. Jadi ceritanya teman-teman, keluarga aku itu mau pada datang ke rumah orang tua aku, yaitu Umi sama bapak dan saudara yang lain itu mau datang ke rumah. Sebenarnya udah ngasih kabar sih dari sebelum-sebelumnya, tapi memang aku itu selalu serba dadakan. Nah, ini ponakan aku ya teman-teman yang mau perpisahan di SMA yang kebetulan sekolahnya itu seberang rumah aku. Jadi keluarga pada kumpul di rumah. Kalau Umi sama ponakan itu udah datang dari awal dan saudara-saudara yang lain itu datangnya agak siang dikit. Jadi dari pagi aku itu udah super sibuk sekali beres-beres rumah. Dan saat ini aku cuma punya waktu 20 menit ya teman-teman untuk menyelesaikan rumah sampai bersih dan kinclong. Untuk bersih-bersih cepat ini kita dahulukan area yang sangat penting seperti kamar mandi, teras depan, ruang tamu, dan juga ruang keluarga. Nah, langkah yang pertama teman-teman yang harus kita singkirkan adalah rambut-rambut dan juga debu yang ada di lantai. Nah, kemudian setelah itu kita gelar tikar misalkan atau karpet. Nah, untuk membersihkan debunya di sini aku menggunakan penyedot debu ya teman-teman, supaya lebih cepat dan debunya itu tidak bertebaran kemana-mana. Apalagi yang namanya rambut ya teman-teman, disapu itu jarang hilang, malah balik lagi. Kalau menggunakan penyedot debu seperti ini tuh lebih gampang. Karena ini sistemnya beres-beres cepat ya teman-teman, di sini aku cuma menghilangkan debu-debunya saja, tidak aku pel. Karena nanti juga kan tamu-tamu pada datang banyak, nanti bakalan dipelnya itu setelah tamu-tamu pada pulang. Nah, langkah yang kedua teman-teman, karena tamu biasanya duduk-duduk di sofa. Nah, teman-teman harus membersihkan sofa. Misalkan kalau sofanya itu menggunakan kain, itu kainnya bisa diganti. Tapi kalau misalkan menggunakan sofa yang biasa dari kulit, tinggal dielap-elap saja supaya kalau duduk itu tidak berdebu. Jangan lupa juga ya teman-teman, kita ganti sarung bantal dan juga spray di ruang tamu atau di kamar tamu. Karena sewaktu-waktu apalagi kalau saudara yang datang ke rumah kita itu biasanya mereka itu butuh istirahat dan membutuhkan kamar juga. Kita harus ganti supaya tidak bau apek. Nah, langkah yang ketiga teman-teman, supaya udara di rumah kita itu segar, kita buka semua jendela yang ada di rumah kita, pintunya, jendelanya semuanya kita buka supaya udara segar itu masuk. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya pewangi ruangan bisa disemprot, atau misalkan yang berbentuknya itu
diffuser gitu ya teman-teman. Pokoknya harus diisi ulang supaya lebih segar. Kalau misalkan teman-teman mau bikin juga gampang dari sabun mandi yang batangan itu. Nah kemudian diparut, dicampur dengan cuka makan, itu juga udah harum menyegarkan. Tapi kalau misalkan udah lama tinggal ganti sama yang baru supaya wanginya itu makin segar. Nah di sini teman-teman jangan salpok sama kamera, ini tuh digangguin sama bocil karena memang kalau bocil itu ada di rumah, kalau aku lagi bikin konten mereka seperti ini. Makanya kalau lagi bikin konten biasanya diasuh sama saudara atau misalkan diasuh sama suami. Nah ini juga sama ya teman-teman, bagian penting dari ruangan yang harus kita bersihkan ketika tamu akan datang karena biasanya mereka duduk-duduk di sini. Nah kalau misalkan karpetnya kotor tinggal kita sapu-sapu atau bisa menggunakan penyedot debu. Tapi kalau misalkan cuma sedikit ini bisa dihandle dengan sapu lidi juga tidak apa-apa supaya lebih cepat. Karena aku itu punya penyedot debu tapi ada yang dicolokinnya gitu ya, tidak otomatis. Jadi lebih ribet. Nah karena memang beres-beresnya cepat, jadi aku menggunakan cara singkat seperti ini. Nah teman-teman, kalau misalkan di rumahnya itu punya lilin aromaterapi, langkah selanjutnya kita nyalakan lilin tersebut supaya wanginya itu makin menyebar. Jadi pas tamu datang ke rumah kita, aromanya itu udah keluar. Nah aku biasanya menyimpan wangi-wangian itu di ruang tamu juga. Nah di bawah layer bag yang paling bawah itu aku taruh 2 jenis wangi-wangian yang aku bikin sendiri dari sabun batangan. Nah itu wanginya lumayan ya teman-teman, sampai 1 bulan masih tercium. Membersihkan ruang depan itu sangat penting sekali karena kesan pertama dari tamu itu pas datang ke rumah kita pasti ruangan paling depan. Jadi pastikan ruangan ini harus rapih dan bersih juga. Nah jangan lupa juga ya teman-teman, kita bersihkan meja depan karena meja di depan rumah aku ini biasanya tempat tamu-tamu berkumpul. Di sini biasanya tempat menyimpan makanan ringan atau misalkan minum-minuman. Pastikan debunya itu nggak ada ya teman-teman. Kita semprot menggunakan semprotan yang biasa aja atau misalkan menggunakan air putih juga itu bakalan bersih. Jangan lupa mejanya dihias ya teman-teman dengan bunga yang cantik, walaupun cuma sederhana tapi ini tuh sangat berkesan, rumah kita tuh estetik dan juga rapi. Ketika akan ada tamu yang datang ke rumah kita teman-teman, kita harus menata ulang kembali pot-pot bunga di depan rumah. Periksa juga ya teman-teman, pastikan tak ada satupun sampah yang berserakan di taman mungil kita yang ada di depan rumah ini. Pokoknya kita harus menyingkirkan barang-barang yang benar-benar mengganggu keindahan. Seperti apa? Seperti helm misalkan. Biasanya kan kalau suami pulang dari mana-mana itu helmnya ditaruh di depan rumah. Atau misalkan bekas payung yang dipakai. Atau juga misalkan mainan anak-anak. Biasanya juga ada sepeda yang terparkir di depan rumah. Untuk sementara kita museumkan dulu ya teman-teman. Jangan lupa juga rapihin sepatu-sepatu atau sendal-sendal yang berserakan seperti ini. Kita simpan di tempatnya, susun sampai rapi supaya kalau kita membutuhkan juga tidak susah ya teman-teman. Nah tips yang harus dilakukan selanjutnya adalah memeriksa tempat sampah yang ada di depan rumah dan juga tempat sampah yang ada di dalam rumah kita, di ruang keluarga misalkan atau di dapur. Pastikan semuanya itu sudah terbuang ke tempatnya ya teman-teman, biar aromanya itu tidak mengganggu tamu-tamu kita, apalagi yang sedang bersantap di rumah kita. Dan juga supaya tidak terlihat menjijikan ya, karena rumah yang ada sampahnya biasanya itu sangat menjijikan sekali. Nah walaupun belum dipel ya teman-teman, tapi sudah rapih dan juga bersih.
Karena memang tamu-tamu itu tidak akan terlalu fokus, akan memperlihatkan ubin kita apakah sudah dipel atau tidak. Itu yang paling penting, di atasnya itu, di atas keramik itu tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Itu yang sangat penting. Kemudian tidak ada juga barang-barang yang berserakan seperti misalkan sendal atau mainan di situ. Nah, seperti ini pun sudah terlihat rapi. Oh iya teman-teman, pada minggu yang lalu aku itu dapat kritikan, katanya kenapa sampahnya itu ditaruh di depan. Jadi karena memang ini tuh jalan raya, jadi waktu nyapu di luar itu jarang sekali aku video ya teman-teman. Jadi pas videonya tuh memang ini juga mencuri-mencuri, videonya itu aku sembunyiin di balik gerbang supaya tidak terlihat sama orang-orang yang lewat. Kalau sampahnya sedikit aku ambil seperti itu, tapi kalau banyak biasanya aku sapu kembali luarnya seluruhnya. Alhamdulillah ini saudara-saudara aku udah pada datang ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun cuma 20 menit tapi bisa rapi dan juga bersih. Akhirnya bisa menerima tamu dengan senang hati. Kita harus benar-benar bersyukur dan bahagia ya teman-teman ketika rumah kita didatengin banyak tamu, apalagi saudara-saudara kita, karena tamu itu membawa keberkahan untuk kita. Karena sesungguhnya seorang tamu yang datang mengunjungi seseorang membawa rezeki untuk orang tersebut dari langit. Nah, itu sabda Rasulullah ya teman-teman. Rasul juga mengajarkan kita sebuah amal sederhana yang dapat mendatangkan banyak rezeki dan bisa menghapuskan dosa-dosa, yaitu caranya sederhana dengan memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Masya Allah ya teman-teman, itu merupakan berkah yang luar biasa. Bahkan saking berkahnya ya teman-teman, rumah yang disinggahi tamu itu bisa menjadi sebab turunnya malaikat rahmat. Dan sebaliknya, rumah yang jarang dimasukin sama tamu itu tuh tidak akan dimasuki sama malaikat. Coba teman-teman, begitu mulianya tamu. Namun kadang-kadang dari kita, kalau misalkan banyak tamu ke rumah kita itu berpikirnya pasti, waduh bagaimana caranya kita mempersiapkan atau menjamu mereka. Pokoknya kita udah mikir-mikir yang susah-susahnya gitu ya teman-teman. Padahal kalau kita lihat betapa betapa berkahnya ketika kedatangan tamu, maka kita jangan takut untuk menjamu tamu-tamu tersebut. Ya, cara kita sederhana ya teman-teman. Sebagai tuan rumah, untuk menyambut tamu itu kita persiapkan tempat. Yang pertama, kita persiapkan tempat yang bersih. Rumah kita itu harus dibersihkan dulu, kemudian harus nyaman. Pokoknya apa adanya, yang penting rumah kitanya bersih. Nah, kemudian kalau misalkan untuk menjamu juga sesuailah dengan kemampuan kita, jangan memaksakan. Tapi kalau misalkan kita mampu, kenapa tidak ya teman-teman? Memuliakan tamu itu merupakan pahala yang besar dan berkahnya itu untuk kita sekeluarga. Nah, makanya teman-teman, ketika mendengar tamu mengetuk pintu atau membunyikan bel yang ada di rumah kita atau mengucapkan salam, kita harus segera membukakan pintu dan menjawab salamnya tersebut, mempersilahkan masuk, kemudian menjamunya. Nah, sambutlah tamu dengan wajah yang ceria ya teman-teman, jangan sampai cemberut. Walaupun kita dalam hati misalkan punya masalah, jangan sampai diperlihatkan ke tamu. Nah, kalau misalkan kita udah tahu mau ada tamu yang datang ke rumah, usahakan kita berpenampilan yang bagus, kemudian yang rapi ya teman-teman. Nah, kalau misalkan tamu-tamunya mau pada pulang kayak gini, antarkan ke gerbang, jangan lupa.
Alhamdulillah ya teman-teman, tamu-tamunya itu udah pada pulang. Terima kasih yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.